wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang SPT PPH 26. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Dafi Alalia dengan NIM 64231209 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Aisyah Dina Lestari dengan NIM 64231272. Perkenalkan nama saya Asri Widianti dengan nomor induk mahasiswa 64231053. Perkenalkan nama saya Siti Nuralasari dengan NIM 64231210. Baik, di sini saya akan menjelaskan data pajak. Di sini ada data pajak perusahaan teknologi. Yang berwajib pajak yaitu PT Kreasi Digital Indonesia. Yang berwajib pajak luar negeri yaitu Silicon Valley Tech. Jenis penghasilannya royalti atas penggunaan perangkat lunak. Jumlah pembayarannya yaitu 100.000 US dollar. Kurs saat transaksi 15.000 per US dollar. Perjanjian pajak bergandanya ada tarif PPH pasal 26 sebesar 12%. Di sini kita akan menghitung perhitungan pajak. Ada dua perhitungan pajak. Yang pertama kita menghitung nilai rupiahnya yaitu 100.000 US dollar dikali 15.000 per US dollar sama dengan 1.500.000.000 rupiah. Yang kedua, menghitung PPH pasal 26-nya, yaitu 12% dikali 1.500.000.000 rupiah sama dengan 180 juta. Yang selanjutnya yaitu tentang pengisian SPT. Langkah pertama dalam pengisian SPT PPH pasal 26 adalah mempersiapkan data perhitungan penghasilan jasa yang telah dipotong PPH pasal 26 serta bukti pendukung lainnya. Yang kedua, pada bagian A diisikan identitas perusahaan yang telah melaporkan PPH pasal 26, yaitu isinya NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga, kemudian di bagian B pada kolom uraian kedua, masukkan objek pajak penerima penghasilan. Selanjutnya pada kolom uraian ketiga, masukkan kode objek pajak, lalu masukkan jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah pajak dipotong. 4. Di kolom paling bawah terdapat perhitungan PPH pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor, yang berisi tentang A. PPH pasal 21 dan atau pasal 26 ditanggung pemerintah. Yang B. STP PPH pasal 21 dan atau pasal 26 yaitu hanya pokok pajak. Yang C. Kelebihan penyetoran PPH pasal 21 dan atau pasal 26 dari masa pajak. Yang D. Jumlah angka. Yang E. PPH pasal 21 dan atau pasal 26 yang dikurang atau lebih disetor. Yang F. PPH pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor pada SPT yang dibetulkan. Yang G. PPH pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor karena pembetulan angka. Dan yang H. Kelebihan setor pada angka 15 atau 17 akan dikompensasikan pada masa pajak, yaitu bulan dan tahun. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. PPH pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari sumber di Indonesia, kecuali penghasilan dari bentuk usaha tetap. Subjek dari PPH pasal 26 adalah WPLN, baik individu maupun badan yang menerima berbagai jenis penghasilan, termasuk dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghasilan lain dari kegiatan di Indonesia. Pemotongan PPH pasal 26 dilakukan dengan tarif 20% dari jumlah bruto penghasilan atau dari perkiraan penghasilan neto untuk objek tertentu, seperti premi asuransi dan penjualan harta. Pajak ini bersifat final, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu, dan wajib disetorkan serta dilaporkan oleh pemotong pajak sesuai batas waktu yang ditetapkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pengenaan pajak bagi penghasilan yang bersumber dari Indonesia, meskipun diperoleh oleh pihak luar negeri. Dengan memahami dan menerapkan aturan ini dengan benar, diharapkan pemotong, penyetoran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Saya Asri Widianti dengan nomor induk mahasiswa 64231053.
Saya akan menjelaskan saran terkait PPh pasal 26. Yang pertama, ada peningkatan pemahaman regulasi. Pemerintah dan otoritas pajak perlu menyediakan panduan yang jelas dan terperinci mengenai PPh pasal 26, sehingga wajib pajak luar negeri dan pemotong pajak di Indonesia dapat lebih mudah untuk memahami kewajiban mereka. Yang kedua, ada optimalisasi sistem pelaporan. Digitalisasi dan integrasi sistem pelaporan pajak perlu terus dikembangkan agar proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26 menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Yang ketiga, ada pengawasan yang lebih ketat. Otoritas pajak harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan PPh pasal 26 untuk memastikan kepatuhan pajak, wajib pajak luar negeri, dan pemotong pajak, serta mencegah terjadinya penghindaran pajak. Yang keempat, ada penguatan edukasi tentang perpajakan. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai PPh pasal 26 perlu dilakukan baik kepada wajib pajak maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya mematuhi kewajiban pajak. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.